Nah, jadi ternyata buku itu keren banget ya. Kalau menurut Bunda itu, dia termasuk orang yang berani ya membukakan ini. Ya kalau kita bacanya Umi Nur, Mhm. aduh greget gitu kan, ya Allah kok Aureli ini mau ya, kok dia nggak Iya. bisa bilang enggak ya gitu kan. Jadi dia tahu itu salah, tapi dia nggak punya pilihan karena dia merasa aman di sisi yang lain Mhm dengan mhm. orang ini Mhm gitu. mhm. Karena dia nggak punya tempat aman yang lain. Kenapa Aureli tertarik dengan orang ini yang usianya 2 kali lipat usia dia gitu kan, karena Mhm. dia melihat sosok yang dewasa, terlihat baik, terkesan waktu itu ya, Iya iya. perhatian. Seharusnya itu kan diberikan oleh ayah. Orang tuanya menurut Diktator. pandangan Bunda Mmm. nih ya, mereka nggak pakai 3 itu, tapi mereka pakai yang sekarang lagi tren juga itu helikopter parenting namanya. Helikopter parenting. Helikopter itu kan kayak helikopter itu ngamatin, ngawasin, Mhm. tapi dari jarak jauh gitu loh. Mhm. Bun, eh, Dih, Bun, Umi eee, Inur. Apa kabar? ini ada satu lagi kepikiran sama Inur Apa kan. tuh? Beberapa hari ini banyak sekali melihat orang membahas tentang, broken string. Oh, iya iya Bunda iya. nyimak itu Oke, ya. nyimak-nyimak. Ini pasti adalah kita dari pengamat pendidikan, pengasuhan ini, Iya iya iya. dari pandangan parenting tuh gimana nih, analisa Umi Bunda udah nih? baca belum bukunya? Belum sih, cuman Oke. ngelihat cuplikan-cuplikan Lihat aja. cuplikannya ya, Mhm. sama tuh. Awalnya Bunda kayak gitu kan, lihat Mhm. cuplikan, terus penasaran. Bunda buka tuh bukunya, bisa dilihat tuh. Beli buku Enggak fisik? usah beli kita. Sebenarnya Oh dia ya, ada oke oke. di, IG dia, di Bioling IG-nya itu, Mmm. Broken Strings judulnya. Jadi senar yang putus gitu ya. Mmm. Itu ada versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kita Mmm. yang penting nih kan. Jadi benar nih kata Umi, saking penasarannya ya, Bunda sampai Mhm. notice nih Bunda catet loh, pas Mmm, baca mhm. buku tuh catet gitu kan. Apa sih poin-poin penting di sini, terutama parenting ya, karena kita Iya iya. karena Bunda khususnya parenting, jadi jadi ngerasa ini pasti ada kaitannya dengan pola asuh, Mhm dengan mhm. apa gitu kan. Nah, jadi ternyata buku itu keren banget ya. Kalau menurut Bunda itu, dia termasuk orang yang berani ya membukakan ini, dan dia bilang kan dia udah selesai, Mmm, tapi dia mhm. kan memang membuka ini buat jadi pelajaran banyak Iya orang, iya, heeh. pelajaran buat orang tua, buat anak-anak, remaja Itu gitu kan. sudah berlalu berarti Itu ya? sudah berlalu, Heeh heeh. jadi sekarang dia kan sudah menikah kan. Itu Mhm. kejadiannya katanya sekitar tahun 2007, 2010 gitulah, 2013, 14 gitu. Lumayan ya. Jadi udah lama Mhm. sebenarnya 13 tahun yang lalu, tapi waktu itu emang usianya masih sangat muda beliau. Muda. Jadi tahu nggak Umi Nur yang Mhm. Bunda catat nih ya, Bunda catat itu dari poin-poin itu, satu, Bunda ngelihat, apa ya, akibat dari pola asuh. Mmm. Kita kan Berarti Bunda ngambil, kita ngambil ah, benang-benangnya ya, iya. poin-poin Iya pentingnya iya, gitu heeh. kan, karena ini anak gitu kan, Mhm. ketika anak pasti ada kaitannya dengan orang tua relate. Iya, karena dia masih kecil kan? Iya, kenapa sih Bunda pertama penasaran apakah dia dari keluarga broken home? Ternyata tidak, Mmm. dia punya 2 orang tua lengkap. Jadi Mhm. boleh dibilang tuh orang tuanya adalah orang tua yang cukup care dengan anak Iya gitu ya, iya, sampai dia heeh. pindah berapa kali itu kan ditemenin terus sama orang Mhm. tuanya. Nah, cuma Bunda ngelihat akhirnya ke pola asuh yang dia pakai. Kan kita kenal 3 biasanya tuh kan ya, Mhm. pola asuh yang diktator, pola Iya. asuh yang permisif, pola asuh yang, demokratis gitu. Ternyata orang tuanya menurut Diktator. pandangan Bunda nih Mmm. ya, mereka nggak pakai 3 itu, tapi mereka pakai yang sekarang lagi tren juga itu helikopter parenting namanya. Helikopter parenting. Helikopter itu kan kayak helikopter itu ngamatin, ngawasin, tapi Mhm. dari jarak jauh gitu Mhm loh. mhm. Nah, jadi Sebenarnya ngontrol juga? ngontrol, jadi Mmm. dia ngontrol. Jadi setelah Bunda lihat, orang tuanya ini, ibunya khususnya kan orang Indonesia tuh, Mmm, mhm. kayaknya orang Belgia, karena yang ibunya ini menikah juga di usia muda. Iya Nah, iya iya. menikah di usia muda, menikah dengan ayahnya yang sudah cukup dewasa, jadi kayak ada pola berulang nih ya. Mhm Nah, mhm. kemudian di awal-awal pernikahan itu mereka mengalami kesulitan, kesulitan Orang ekonomi tuanya? iya, jadi boleh dibilang sampai Aurel itu menceritakan hadiah itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup dia gitu. Jadi Mmm. saking saking miskinnya lah gitu. Mhm mhm. Tinggal di apartemen bekas neneknya yang kumuh, Mhm kecil, mhm mhm. sempit gitu ya. Jadi secara fisik dia tuh nggak dapat kenyamanan sebenarnya Mhm ya. mhm. Nah, orang tua ini barangkali karena dia punya pengalaman buruk menikah muda di Mhm. usia remaja Mhm juga gitu mhm. kan. Jadi dia nggak pengen ini terjadi pada Aureli. Iya Nah, iya. jadi yang dilakukan oleh orang tuanya adalah, sering memberikan peringatan-peringatan. Jadi Mmm. bentuk kontrol dia terhadap Aureli, bentuk sayangnya itu nggak pengen anaknya seperti itu, dia justru overprotective gitu loh. Iya iya Jadi iya. suka bilang, "Aureli kamu jangan begini-begini ya, Mhm. nanti kamu Berangkat akan" dari iya, dari pengalaman pengalaman mereka. dia. Mhm. "Jadi kamu nanti misal nggak boleh pacaran di Mhm. usia ini gitu kan, kalau kamu nanti kayak ini, kamu nanti akan dihukum." Jadi dia menyandingkan dengan hukuman-hukuman. Nah, kemudian satu lagi yang Bunda lihat itu, orang tuanya tidak membangun kepercayaan diri Mhm. Aureli. Aureli ini kan blasteran, Mhm mhm. Jawa apa, Indonesia dengan Belgia kan. Jadi Mhm.
tentu nuansa Indonesia itu ada di dirinya. Jadi dia nggak seperti bule, kulitnya agak sawo matang Iya. dibandingkan bule gitu. Jadi ketika dia tinggal di situ, dia kan berbeda dari lingkungan. Dan dia mengalami pembulian ketika dia umur Oh, 7, 8 tahun itu dia mengalami ketika di pembulian. Belgia itu? Iya, ketika di Mhm sekolah dia mhm. mengalami pembulian katanya. Nah, dia nggak cerita sama orang tuanya, tapi itu akhirnya membuat dia terpuruk. Nah, ditambah ketika dia harus hijrah ke Indonesia, Mhm. ada kepentingan orang tua dia hijrah, di sini kan nambah tuh, dia Mhm nggak ngerti mhm. bahasa Indonesia gitu kan, Mhm. tampangnya juga bule gitu kan. Akhirnya dapat bully lagi gitu Tetap loh. asing di Belgia, tetap Asing, asing di sampai di sini Indonesia? asing Mhm. lagi. Dan itu tadi akhirnya kan ada, apa ya, perbedaan culture itu yang membuat dirinya tuh akhirnya nggak percaya diri. Mhm Dirinya kok mhm. berbeda sama orang Mhm lain, itu yang mhm. Bunda tangkap ya. Nah, terus balik lagi ke Belgia gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian karena kondisi, satu lagi yang Bunda notice ya, pertama pola asuh tadi ya, yang kedua figur ayah. Jadi Mhm. figur ayah ini karena mereka kesulitan tuh kan suka kerja LDR gitu. Jadi dia nggak dapat. Ayah tetap di Belgia? Iya, waktu dia pulang Oh. Indonesia, terus nanti pas di Belgia ataupun sendiri orang tuanya kan kerja, Mhm ayahnya mhm. kerja. Jadi, dia figur ayahnya tidak Mhm. terlalu Kuat? dekat dengan Mhm. dia. Nah itu, dan dia tidak mendapatkan apa ya, apresiasi terhadap dirinya sendiri loh, penghargaan terhadap dirinya, "Aku nih seperti Tapi dia ini." dijejali konsep-konsep, Dijejali konsep-konsep, prinsip-prinsip. "Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh Ah, gitu." tidak Jadi diajarkan mengenal dirinya. iya, akhirnya Oh, dia, mhm mhm. apa ya, takut membuat orang tua kecewa. Nah, Mmm. itu satu yang notice, dia takut membuat orang tuanya kecewa, sehingga dia memilih untuk mendiamkan apa yang dia alami. Nah, itu Oh, tuh, pernah kayak dia bully tuh orang tuanya nggak tahu kan, iya misal. iya. Nah, itu yang Bunda tangkap. Nah, terus akhirnya Mungkin karena orang tuanya menginginkan dia kuat, dia hadapi kuat, itu heeh. ya. Di orang tua mungkin dengan pengawalan mereka seperti itu, mereka beranggapan Aureli ini akan menjadi tumbuh menjadi tidak seperti Lebih mereka, ya, gitu. lebih siap Nah, mungkin lebih gitu siap. kan? Nah, ketika dia pulang lagi Indonesia pada usia belasan gitu ya, dia ikut audisi, Mhm. waktu dia ketemu nenek, "Kamu kayaknya cocok jadi artis." Ya biasalah kalau Indonesia kan yang Iya. bule-bule kayak gitu tuh ini. Nah, kemudian dia ikut audisi Mhm. situ. Nah, di situlah dia ketemu sama pemeran yang ada di dalam buku itu ya, yang Mhm, si dikatakan Robby namanya itu. Bobby itu ya, Mhm. yang disamarkan Bobby itu. Nah, di situlah mulai gitu Mhm kan. mhm. Jadi, kemudian yang ditangkap lagi di situ, ini memang pola manipulatif dari orang dewasa kepada anak-anak. Yang Mungkin laki-laki yang ini? laki-laki. Nah, cuma kalau Bunda perhatikan dari bukunya itu ya, pertama yang Aureli dapatkan dari Bobby itu memang Mhm. rasa aman sebenarnya. Dari cara orang tuanya Ah, berpindah ke Bobby, berpindah dia merasa lebih aman merasa sama ya. Bobby? Jadi ketika Mmm. dia terjun di dunia entertainment itu, dia kan karena bahasa Indonesianya nggak bagus kan Mhm dia ngalamin mhm. tuh, dia cerita tuh, dia sempat diremehkan lah oleh artis terkenal apa gitu kan, karena Mhm. dia belum bisa berbahasa. Artinya dia merasa dirinya kan nggak diterima nih sama Mhm lingkungan. mhm. Dan ketika Bobby ini misalnya nemenin gitu kan, memperkenalkan ini terus nemenin dia sampai syuting berhari-hari, dia ngerasa kok orang ini mau ya gitu, Iya iya awalnya iya. gitu. Dan Bobby ini pun dia, dekat dengan ibunya Aureli, mendekatkan diri Mhm. dengan ibu Aureli, dengan adiknya juga, dia Strateginya punya ya? adik ya. Mhm. Nah, nganterin mereka pulang gitu loh, strateginya pendekatan, Mhm dari mhm mhm. pendekatan-pendekatan sampai Aureli ini akhirnya merasa bergantung, Mmm, merasa bergantung ke Bobby-nya. Nah, situ iya tuh iya. mulai pelan-pelan. Sebenarnya ketika dia bisa bergantung ke orang lain, Ya. eee, apa tuh ya, dari orang tuanya memang lemah berarti kan? Nah, kalau Keterikatan Aureli ini iya, dengan orang kalau tuanya. dilihat mungkin ibunya ini antara apa ya, culture bule sama Indonesia gitu, jadi Mhm setengah-setengah gitu. Maksudnya dia ngelihat tuh anaknya mhm. seperti itu, tapi mungkin kalau bule itu kan nggak boleh gimana ya, nggak terlalu Intervensi intervensi dalam enggak? kehidupan Iya, anak heeh. gitu, cuma bilang, "Kamu kenapa?" Gitu kan. Iya. Kalau kita lihat tuh di waktu-waktu dia mulai dekat sama Bobby itu kan dia selalu ditelepon gitu Mhm ya, mhm. sampai dia akhirnya bergantung di telepon ini. Orang tuanya ngelihat, "Kamu kok, Mhm nggak bisa ngelepasin handphone," gitu. mhm. Tapi yang Kakak lihat tuh alih-alih menanyakan, "Kamu ada apa?" Orang tuanya lebih ngambil handphonenya, Oh. gitu loh. Ngambil handphonenya gitu Heeh kan, heeh. disita handphonenya gitu Semakin kan. takut nih Aureli Semakin nih. takut dia. Heeh heeh. Jadi memang dia ngerasa ibu sendiri tidak membuat dia aman Mhm gitu loh. mhm. Nah, kemudian pelan-pelan nih Berarti si kan tetap Bobby ini bermula dari krisis krisis dalam keluarga nih? kepercayaan Mhm diri mhm. yang tidak dibentuk, apresiasi dari Dari orang orang tua tuanya. terhadap diri ya, gitu kan. Nah, sampailah berlanjut, kemudian, pelan-pelan nih gitu Mhm kan. mhm. Sebenarnya kan kasus ini dilihat banyak orang ya, Umi Nur ya, Mhm mhm. semua pakar nih ngomong nih, ada pakar Mhm. hipnoterapi, ada pakar Sekarang psikologi ya sekarang ya, sekarang, heeh. setelah ini keluar Jadi gitu kan. ketika, dia menjalani itu 13 tahun yang lalu orang tidak begitu Enggak, orang nggak notice. Jadi orang karena memang outlet tertutup, orangnya iya tertutup, dia iya tidak share. Kecuali setelah itu sekarang baru muncul ya infotainment ya. iya. Ternyata Aureli itu pernah cerita setelah dia selesai dengan si Bobby, tapi kan, kata orang Gen Z belum terlalu waktu Iya, itu masih kecil, jadi nggak diekspos nih heeh gitu kan, heeh heeh. nggak dilirik sama orang, padahal dia udah cerita gitu. Mhm.
Nah, jadi di dalam, apa, perjalanan hidupnya itu gitu kan, Aureli ini sampai akhirnya dijebak untuk menikah. Mhm Nah, mhm. ini plot twist-nya kalau menurut Nuna ya, dia dijebak untuk menikah, Mhm, pada usia itu 18 tahun, dia dalam keadaan ketakutan, cemas gitu ya. mhm. Kemudian diajak menikah dan itu disaksi hanya keluarga Bobby, keluarga dia nggak datang karena si Bobby selalu mengatakan, "Keluarga kamu nggak peduli sama kamu, ini, kamu Mmm, nanti akan merusak keluarga kamu," gitu. didoktrin ya? Iya, sampai, dan Aureli mau melakukan itu, semakin terikat itu karena dia pernah mengirimkan foto dia dalam kondisi, mohon maaf ya, Mmm, telanjang. mhm mhm. Waktu itu dia disuruh putus oleh ibunya mengatakan, "Putus kamu Mhm. dengan dia," gitu kan, kemudian semua aksesnya diambil. Si Bobby ini playing victim, dia mengatakan dia sudah memberikan banyak hal ke Aureli gitu kan, "Kamu kok tega seperti ini, aku bunuh diri aja," gitu kan. Iya iya. Nah, si Aureli kan merasa bersalah kan, dia Iya. ngerasa bersalah Di ketika satu orang, sisi Bobi ini penting iya, dalam hidupnya. iya penting lah, dia ngerasa Mhm. salah membuat Bobby ini seperti itu. Akhirnya dia bilang, "Kalau kamu cinta sama aku, kamu lakukan hal yang membuat aku tenang." "Apa?" "Kirim fotomu," katanya gitu. Kirim lagi? Dia bilang, "Foto apa?" Waktu awalnya Oh, kan foto biasa gitu, dia bilang, oh, dikirimnya foto dia biasa, mhm, "Bukan, foto kamu nggak mhm, naked mhm. lah gitu ya, telanjang." Aureli ini memberontak sebenarnya dalam hatinya, tapi ketika dia, "Aku mau loncat nih," katanya gitu kan, "dari gedung Mmm, ini gitu, kalau kamu nggak kirim." Sambil teriak-teriak nangis, akhirnya Orly ini tetap dia iya kan nggak iya, merasa bersalah gitu kan. Akhirnya dia kirim fotonya gitu, dalam keadaan terperangkap dia. menangis, Mhm, terperangkaplah dia. Nah, foto itu yang dijadikan mhm. bagi Senjata, si Bobby untuk mengancam Aurely sampai akhirnya memutuskan menikah di usia 18 tahun tuh. Nah, tanpa sepengetahuan orang tanpa tua. sepengetahuan orang tuanya, terus dia dibalikin lagi ke rumahnya gitu kan, nunggu Mmm. surat resmi dari gereja kita menikah gitu kan. Nah, dan Jadi ketika pernikahan itu memang seperti dadakan ya untuk memperangkap si Aureli ini? Aureli ini, dan Oh, itu diatur misalnya waktu itu kan timbul pro kontra ya, kok gereja membenarkan menikah mmm, gitu ya, mungkin udah ada permainan lah istilahnya gitu ya, yang dikondisikan? dikondisikan dia menikah gitu kan. Nah, kemudian setelah dia menikah itu ketahuan nih sama ibunya. Nah, Mmm, waktu itu ibunya marah besar. iya iya. Marah besar, ini yang menyebabkan Aureli memang akhirnya terjerumus berat dengan Bobi itu. Karena mungkin ibunya berpikir dia kecewa Iya, nih, dia sudah kecewa. dikasih prinsip, Udah sudah dikasih dikasih ini, wanti-wanti, udah heeh, ditemenin, udah tapi diiniin, tapi tidak kamu kok lakukan juga gitu. iya iya, Nah, sampai akhirnya dia bilang, ibunya mengeluarkan kata-kata, "Kamu bukan anakku lagi." mmm, Nah, itu berat terbuanglah betul, dia. dia merasa terbuang. Akhirnya dijemput sama Robby, Astagfirullah ya, terus sampai akhirnya ya itu yang kita baca ya, mhm, sampai dia perlakukan diludahi, dipukul, mhm, banyak sekali struggle-nya gitu kan. Tapi satu hal pada akhirnya yang, Aureli kan tetap berusaha mhm, minta maaf sama ibunya kan, mhm. dia Itu poin pentingnya poin ya, heeh, pentingnya, itu poin penting yang membuat dia pada dari akhirnya anaknya, mengikut kepada laki-laki ini iya, gitu kan. heeh, Kalau kita bacanya Umi Nur, mhm, aduh greget gitu kan, ya Allah kok Aureli ini mau ya, kok dia nggak iya, bisa bilang enggak ya gitu kan. Nah, ternyata yang akhirnya membuat dia itu bisa sadar gitulah ya, bisa mhm, balik lagi itu ketika dia sempat WA ibunya, dia mhm. bilang dia ceritain diri dia, terus ibunya bilang gini, "Bagaimanapun kamu tetap anakku," gitu Nah, loh. ya itu Nah dia, itu, heeh, dia langsung merasa ada tempat aman yang mhm lain gitu mhm, loh, yang dia diterima gitu. Itu yang mhm, membuat dia dipegangnya sampai dirapalnya lah kalimat ibunya itu seolah-olah itu sumber kekuatan dia ketika mhm, dia dihantam sama iya iya Bobby ya. iya, heeh, Nah, akhirnya itu yang membuat dia akhirnya, berani. Pada akhirnya pelan-pelan mulai ngelawan gitu kan, mhm, mulai expose dia ke lingkungan ketika dia syuting tuh bahwa dia diperlakukan gini, dia kan mhm, ada bekas-bekas, lebam-lebam di badan itu selama ini dia tutup gitu kan. mhm. Tapi hari itu dia biarin saja sampai orang nanya, "Kamu kenapa?" Gitu kan, dia cerita, Robby ini marah, ngamuk gitu kan. Dia masih tinggal sama Masih heeh, tinggal di rumah Robby itu. iya, Nah, tapi ada satu hal yang menarik sama Bunda ya, ketika Aureli ini mengadukan apa yang dilakukan Robby ini ke ibunya Robby, ke ibunya Ruby ke mertua ibunya berarti? mertuanya. Jadi mertuanya ini kayaknya kan tidak setuju dengan Mmm, itu, tapi dia nggak tahu gitu loh. Ketika Aureli itu, mengatakan ke ibunya, "Aku diperlakukan gini," gitu kan, dilihatinnya fotonya. Marah ibunya kan, terus diteleponnya si Robby ini kan, mhm, Robby ini langsung kayak apa ya, kayak kucing dibawa lidi lah, mmm, langsung diem gitu kan, dan dia pergi ninggalin mhm, Aureli gitu. Nah, di situlah Aureli telepon ibunya, dijemput, terus dia balik gitu ke ibu, ditinggalkannya Robby mhm gitu loh. mhm. Nah, jadi di situ terlihat satu udah lihat, Berarti sebenarnya Ruby tidak didukung oleh keluarga, enggak, memang Robby ini pun pribadi dia sepertinya yang kalau kita bermasalah? lihat kan dia ada cacat logika gitu, dia bisa jadi itu seperti mencari perempuan yang bisa dia kontrol. Iya Kita nggak tahu iya, nih latar belakang dia dengan orang tuanya ya, apakah mhm dia terlalu takut dengan mhm ibunya sehingga ada dendam tersendiri, dia mhm benci dengan perempuan atau apa gitu ya, pengen mhm mengontrol mhm perempuan gitu ya, dan itu yang terjadi. Nah itulah
Akhirnya Aureli memang balik ke orang tuanya, dibantu gitu kan untuk Mhm bangkit mhm. lagi sama ayahnya gitu Secara kan, tidak langsung diamankan. bercerai? Ya, secara Heeh, tidak langsung kan pisah gitu kan, dan heeh, ibunya juga gini, dia menyelidiki di mana Aureli menikah, dia kejar pasturnya, "Kenapa kamu nikahkan anak saya gitu dalam mhm, bawah umur?" Sementara kan prosedur gereja ternyata cukup panjang. Misalnya mhm, harus di-announcement, diumumkan, "Ini mau mhm menikah mhm, dengan ini." Kalau ada yang mendebat misalnya gitu kan mhm, 2 minggu sebelum pernikahan tuh nggak bisa dia menikah. Ternyata ketika itu diumumkan, dijalankan prosedur tapi sound-nya direndahkan sehingga orang nggak notice gitu loh. Nah, jadi gereja dari satu sisi melakukan tahapan tapi tidak normal yang dilakukan, makanya terjadi pernikahan itu. mhm, Wah, keren banget tuh sebenarnya mhm. ya kalau Jadi hal menurut penting, Bunda. eee, Aureli lemah oleh keluarganya Pola sehingga asuh. orang lain yang Ya, menangkapnya, dimanipulasi, lalu iya, kekuatannya juga kembali ke keluarganya, iya. orang tuanya Nah, dalam itu hal ini. dia. Mhm, Jadi rasa mhm, aman pada mhm. anak ini seharusnya dia dapatkan di rumahnya dulu. Iya, Jadi kan kalau kemarin tuh kan Bunda searching juga ya, gimana mhm, sih para pakar menyimak gitu, ternyata ada pakar hipnoterapi mengatakan begini, jadi sebenarnya kalau orang greget nih, apa orang ini nggak tahu ini benar atau mhm salah, mhm, ternyata ini bukan masalah benar atau salah gitu loh, mhm, tapi tentang secure attachment-nya, bagaimana mmm, dia merasa aman rasa gitu ya. amannya. Jadi dia tahu itu salah, tapi dia nggak punya pilihan karena dia merasa aman di sisi yang lain Mhm dengan mhm, orang ini mhm gitu, mhm. karena dia nggak punya tempat aman yang lain. Iya iya iya. Ketika dia dengan orang tuanya dia dihujat gitu kan, dimarahi gitu kan, Mhm, membuat kecewa gitu kan, dia merasakan tidak diterima. mhm. Nah, sementara orang ini Dia tuh menawarkan merasa dia di keluarganya tuh tidak punya kelebihan, heeh, tidak punya tidak sesuatu yang menjadi bisa membanggakan orang tuanya iya, akibat kesalahan yang dia mhm, lakukan ketika fotonya tuh. Berarti kan orang tuanya bilang, "Kok kamu bisa ngasih foto kamu ke dia sementara kamu udah gini-gini." Nah, jadi iya dia iya takut iya iya bilang itu iya kan. iya. Takut bikin orang tua kecewa lah pada intinya. Jadi setelah dilihat seperti itu ya, lalu kata pakar itu lagi dari sisi hipnoterapi itu, jadi, kenapa, korban ini juga mungkin korban yang lain ya, kenapa korban ini berlama-lama Mhm, di dalam hubungan ini, karena memang, perlakuan yang diberikan oleh pelaku itu pelan gitu loh, mhm. pelan, dia dia manipulasi kebaikan-kebaikan, terus nanti Seperti hantam racun dikit-dikit-dikit dikit-dikit. melemahkan Jadi dia, ketika memang itu tidak dadakan, tentu mhm. sistem saraf tubuh perlindungan itu juga Menyesuaikan, ya mhm, tidak langsung merespon gitu mhm, loh. Nah, terus ada lagi yang mengatakan bahwa dia itu, apa ya, pelaku ini membuat emosi, korban ini bingung. Dia ketika selesai melakukan sebenarnya iya kekerasan dia itu, disayang atau ah, gimana iya gitu gitu kan, loh. Jadi kan kalau di buku itu ya, dia habis diludahi itu ataupun dipukul sama si mmm, Bobby itu kesannya nggak ada apa-apa gitu loh. Santai aja, ngomong sama dia lagi. Akhirnya mmm, Aurel bingung kan, dia ini sebenarnya jahat atau baik sih? Nah, mhm gitu mhm loh. mhm. Jadi ada kebingungan emosi di situ gitu. Iya iya iya, Jadi kalau kita baca tuh ya Allah, bahaya banget gitu mhm ya mhm. dengan hal yang seperti Tetap ini itu gitu. manipulatif ya, Tetap itu manipulatif dan, apa ya, narsis, mhm mhm. bagian dari narsisme Nah, gitu kan. kalau dari ini nih, dari sudut pandang Aurelinya, apakah di buku itu dia memberikan seperti kiat, kalau kalian berada di posisi saya gitu kan, Iya, anak sekarang nih kan Bun iya, ya, yang, orang tuanya sebenarnya udah ngasih bekal, tapi tidak mendampingi, tidak iya, tidak membersamai. dekat atau tidak Heeh, lekat lah ya iya, jadi hanya istilahnya gitu loh. sebenarnya pendampingan tuh seperti tuntutan-tuntutan, Ah, kamu iya, gini loh," iya, gitu iya, kan. memberikan batasan-batasan gitu. Tapi ketika dia mengalami kejadian itu, dia tidak dikawal gitu kan, Iya, mhm, gimana cara melalui ini gitu iya kan. betul, mhm. Nah itu kalau dari Kalau akhirnya di buku Aurel itu dia bilang gini, dia menyampaikan kan pertama kan buku ini dia nggak mau mhm mhm publikasi, mhm tapi kata suaminya yang sekarang ya Ruther mhm Tyler itu bagus ya. Dia bilang, "Kamu harus publikasikan ini, karena mhm, bisa jadi banyak Aureli-Aureli lain di luar sana yang iya dia mengambil tidak tahu dia harus pelajaran, ngapain." mhm, Jadi, ada hal yang ditanamkan sama Aureli di situ bahwa sebenarnya dalam kondisi apapun kamu jangan takut untuk berbicara dengan orang tua kamu, gitu iya. loh. Dan itu dia lakukan Nah, sebenarnya, akhirnya mhm dia lakukan kan, mhm walaupun dia butuh waktu untuk itu gitu mhm kan. mhm, Cuma sayangnya kan dia tidak lakukan dari awal karena memang, iya, attachment-nya tidak terbentuk dengan orang mhm tuanya. mhm Jadi mhm, dia nggak merasa punya ruang aman dengan orang tua. Jadi ruang aman itu apa? Ketika dia salah, orang tua bisa menerima, kan iya itu iya, sebenarnya. heeh. Nah, kalau dari Karena sisi orang tuanya tidak menjual dia iya, kan, enggak, justru orang tua itu pendampingan mereka ketat mhm loh, mhm sampai, satu yang Aureli kan masih sangat belia ya, mhm ayahnya itu karena saking putus asanya dia kan juga bule di sini gitu ya, mhm saking putus asa bagaimana cara menyelamatkan anaknya, dia minta Aureli ceritalah di Facebook agar mendapatkan respon dari orang yang positif gitu kan, mhm membantu dia.
ternyata yang namanya dunia gosip ujung-ujung membantu malah Iya menjatuhkan gitu iya, kan. heeh. Karena yang cowok ini lebih senior, dia ngomong terus di media gini 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 gitu kan. Akhirnya Aureli semakin terpuruk. Waktu itu dia nggak melihat itu adalah cara baik ayahnya menyelamatkan dia. Justru Mmm, dia ngerasa itu seperti hukuman gitu loh. iya iya iya. Nah, akhirnya kan memang Seperti pola ayahnya komunikasi kan, mempermalukan dia ya? mempermalukan Mhm, dia gitu. Nah, tapi di akhir baru dia paham ayahnya sedang berusaha mencari bantuan untuk dia gitu loh. mhm. Itu ayahnya udah tahu dia menikah? Udah, Oh, setelah tuh tahu ayah dia menikah dan ngeri dia juga ngeri, sebenarnya, oh ngeri heeh. banget nih. Jadi kadang gini ya Bun ya, kita lihat ada parenting yang terlalu ketat, Ya, sehingga tapi mungkin caranya salah, ya, pendampingnya tidak tuntas, akhirnya mhm, anak salah menyimpulkan. Dia merasa terkekang dan iya, lari. Ketemu nih ya, kalau kita lihat ketemu orang dia merasa nyaman tadi iya, itu, iya, okelah nyaman di sini dulu iya, nih gitu iya, kan. Tapi ternyata ketika dia pasrahkan hidupnya ke orang ini mempermainkan betul, jadinya kan. iya. Oh ini di dalam genggaman saya Iya, nih, orang saya heeh, ketemu orang yang tidak tepat ya. iya orang yang Nah, tidak jadi tepat. orang itu kan juga eksploitasi sebenarnya Iya kepada bener, heeh. kepada kepada ceweknya, anaknya, korban lah gitu. Jadi kalau dilihat tuh pola kita dengan orang tua ya, orang tua pengen anak Keluarga penting bahagia. banget, heeh. Nah, anak juga pengen bikin orang tua bahagia. Mhm mhm. Cuma kadang caranya orang tua memaksakan ego kepada anak. Nah, Mhm. sementara anak ini dia nggak tahu dia harus ngapain untuk membuat Iya orang tuanya iya, bener, bahagia. heeh. Nah, kemudian orang tua tidak menciptakan pola komunikasi yang Yang dekat dan nyaman, lekat ya, mhm. yang nyaman, yang bisa mengatakan, "That's okay kalau kamu salah, Nak," gitu loh. Iya. Tapi kalau kamu salah bisa nggak kamu belajar dari Jadi kalau kesalahan? dengar pola komunikasi itu seperti, "Oh ini hukuman-hukuman Iya, nih," kayak gitu kan, kamu sehingga lakukan dia itu, kamu lari. rasain gitu lah. Iya, Jadi ketika heeh, dia ngelihat Aureli ini, sangat bergantung ke handphone tuh, ibunya cuma ngambil handphone tapi nggak nanya, "Kenapa kamu di sini?" Gitu kan, mhm. "Kenapa kamu Padahal dia lakukan dalam ini?" kondisi sulit ketika Iya, itu. tapi kita lihat juga akhirnya kita paham juga ya, ibunya sendiri kan punya masa lalu yang boleh Iya dibilang tuh iya, menikah juga dalam usia muda, muda, terus tidak punya mhm kesiapan menjadi seorang ibu sebenarnya dan juga mungkin tidak paham tentang ini, mhm, sehingga yang dia lakukan berdasarkan instingnya aja, cara menyelamatkan anaknya begini gitu. Nah iya, inilah kalau Bunda pikir tuh pentingnya kita belajar ya, pentingnya kita mhm belajar karena latar belakang kita ini besar ini kan beda-beda, pengalaman kita beda-beda. mhm Jadi kalau kita seandainya, tidak belajar tentu kita melakukan tindakan itu berdasarkan iya, pengalaman kita saja, mhm belum tentu cocok dengan anak kita kan. mhm. Nah itu, yang kedua Bunda pikir Iya, terus Bunda pikir tuh orang tua memang kayak tadi tuh, dia bisa meyakinkan anaknya mhm, bahwa ketika kamu punya masalah, ini apapun, loh rumah aman, iya, ini heeh, tempat aman kamu dan itu kembali. kekuatan Nah, utamanya, kamu bisa mhm balik bagaimanapun kondisi kamu, ayo gitu kan. Walaupun sebenarnya kan tidak semua apa ya, tidak semua kesalahan itu langsung tiba-tiba seperti itu mhm ya, tetap mhm, ada pola-pola yang kita bangun ya, iya iya, pola komitmen, kemudian konsisten, ada konsekuensi itu kan mhm. tetap. Tapi tetap anak pada akhirnya mikir, Jangan dilepas, jangan heeh. dilepas gitu loh. Jangan jangan berharap dengan pemikiran dia yang masih sangat belia itu dia bisa Mhm, memutuskan sesuatu yang bijak. karena itu baru Nggak tama bisa, sama iya. anak ya. Iya, dia masih sangat gamang tentang Mhm itu. mhm, Dia nggak tahu harus berbuat kan masih bingung ya. mhm. Usia-usia belia itu masih bingung banget, Kak, ambil ini, nanti salah, ambil ini Iya salah. iya, Akhirnya dia cuma ambil siapa yang menawarkan gitu loh. mhm. Nah, kebetulan waktu itu bahwa itu yang menawarkan. Dan itu sosok baru, Dan itu sosok mhm. baru yang memang, dia kan awalnya kagum gitu kan, Sebenarnya ini tergambarkan di generasi sekarang, Bun. iya, Anak-anak kan tetap sudah punya framing bahwa orang tuanya hanya memberikan, aturan-aturan, tapi dia sebagai pribadi muda gitu kan, iya, membutuhkan lingkungan yang muda iya, yang sejenis. Nah, ketika memang perangkap juga bagi iya, anak-anak ketika dia mhm, ketemu iya, sejenis-sejenis iya, orang seperti itu, dia iya, lari dari orang tuanya, tidak jujur, heeh, sehingga dia ngerasa, orang tua tahu apa sih iya yang dia betul, butuhkan, kayak gitu iya, kan. Yang perlu diambil oleh anak-anak muda itu adalah tetap kepercayaan pertama tuh iya, ke orang tua, betul, bicarakan ke orang betul, tua. heeh, Dan orang tua juga jangan lepaskan anak jangan lepaskan sepenuhnya. betul, mhm, Sepahit apapun kesalahannya, seburuk apapun, mereka kan masih tanggung jawab iya, untuk membenahi iya, itu, karena kesalahan itu kan proses untuk iya. diperbaiki. Nah, satu lagi Closing-nya, tuh Bun. ya, satu lagi tuh figur Mhm. ayah. Mmm, mhm. Jadi, kenapa Aureli tertarik dengan orang ini yang usianya 2 kali lipat usia dia gitu kan, karena Mhm. dia melihat sosok yang dewasa, terlihat baik, terkesan waktu itu Iya ya, iya. perhatian. Seharusnya itu kan diberikan oleh ayah. Mhm mhm. Nah ini ya, jadi ternyata peran ayah bagi anak perempuan itu terbukti nih gitu, bahwa peran ayah bagi anak perempuan itu Sangat menentukan sangat sangat berpengaruh. menentukan. Dia memberikan Pengokohan diri dan iya, dia dirinya. memberikan, apa ya, batasan yang jelas laki-laki baik itu seperti apa sih sebenarnya Mmm, gitu kan. mhm. Dia punya contoh Dia ya? punya contoh. Nah itu kan karena ya proses kehidupan mereka yang cukup struggle gitu ya, Mhm, akhirnya kan memang ini tidak terlihat. Akhirnya mhm. Aureli memang, terpesona dengan orang-orang yang menampilkan kedewasaannya.
Gitu, Ya, wah ini kalau kita nyimak yang kayak gini-gini nih ya, rasanya heeh. pengen gitu kan, bilangin ke orang tua, Bisa "Ayolah diturunkan dalam belajar bentuk, kalian," gitu, heeh. kurikulum baru nih. Ada Iya, orang tua yang sangat ya terserahlah anak-anak ini berkembang dengan usianya, ada orang tua yang sangat sudah heeh. mempersiapkan tapi tidak Kita membersamai jadi dengan ngerti baik. istilah-istilah baru kayak child grooming gitu kan. Heeh, Nah, ternyata kan memang eksploitasi kepada anak kecil terutama tuh berkaitan dengan iya masalah iya. psikologi dan seksual gitu kan. Ah, ini kayaknya materi yang menarik kita angkat di materi tarbiyah orang Oke tua oke. kita nih ya. Makasih ya Bunda ceritanya, ini Iya, baru didengar pertama. Oke. oke.